وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر كانوا يقتصون الصلاه الحمد لله رب العالمين. Terus. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخره. وفي روايه احمد عن مسائل بن خزيمه لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي عثمان بن خزيمه كان يستحيل. وعلى هذا يحمل النفي في روايه مسلم خلافا لمن عملها. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jadi sekarang kita masuk ke hadis 278 dari bab tentang salat ya. Berkenaan tentang membaca basmalah dalam salat. Apakah dikeraskan atau disirkan, tidak dikeraskan, atau tidak baca sama sekali? Bagaimana pendapat yang paling kuat? Menurut hadis Anas yang kita baca tadi, bahwasanya keterangan beliau radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin dan Abu Bakar wa Umar serta Umar kanu yaftatihuna shalah. Mereka membuka salatnya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti tidak membaca basmalah. Artinya bukan berarti tidak membaca basmalah, tapi tidak mengeraskan bacaan basmalahnya. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, la yadhkuruna, sama sekali mereka ini, yang dimaksud mereka di sini siapa? Rasulullah, Umar dan Abu Bakar. Sama sekali Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar sama sekali tidak membaca bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin, ketika awal membaca surah, wala fi akhiriha, dan tidak membaca pula ketika mau mengambil pengepuknya. Riwayat yang pertama, Bukhari Muslim mengatakan tidak mengeraskan basmalah. Riwayatnya Muslim tersendiri dengan bentuk tambahan tidak menyebutkan bismillahi sama sekali, baik di awal sebelum membaca Al-Fatihah maupun setelah baca surah Al-Fatihah kemudian ingin membaca surah yang lain. Tidak membaca basmalah sama sekali. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitupun dengan An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah, bahwasanya la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, mereka tidak mengeraskan bacaan basmalahnya. Wa fi ukhra li Ibnu Khuzaimah, dalam riwayat yang lain, maksudnya kata ya la yajharuna, kanu yusirun, mereka mensirkan bacaan basmalah mereka. Mereka tidak mengeraskanlah, membaca tapi tidak mengeraskan. Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan kesimpulannya di sini, wa ala hadza, dan atas ini, yuhmalun nafyu fi riwayati Muslimin, dipahami bahwasanya peniadaan pembacaan basmalah dalam riwayat Muslim khilafan liman a'allaha, itu berbeda bagi orang yang mengatakan hadisnya dhaif. Maksudnya seperti ini. Riwayat Bukhari dan Muslim tadi mengatakan bahwasanya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, mereka membaca basmalah tapi dengan cara sir, mengecilkan. Sedangkan riwayatnya Imam Muslim dengan tambahan tersendiri mengatakan bahwasanya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu sama sekali tidak membaca basmalah, baik ketika sebelum membaca surah Al-Fatihah maupun ketika membaca pengepuk surah setelah Al-Fatihah, tidak baca basmalah sama sekali, tidak dikeraskan. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan cara memahaminya dengan baik yaitu dengan cara bahwasanya riwayatnya Imam Muslim, kita memahami bahwasanya la yadhkuruna di situ maknanya ay yusirruna, mereka mengecilkan basmalah, bukan berarti tidak membaca sama
sama sekali. Jadi kesimpulannya apa? Ketika Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar mengimami sholat jahriyah, maka mereka membaca basmalah. Walakinnahum yusirrunaha. Akan tetapi pada pembacaan basmalah mereka, mereka sirkan, mereka kecilkan. Mereka kecilkan. Kemudian kita baca hadis yang selanjutnya. Hadis 279. وعن نعيم وعن نعيم بن جمير Hmm. رضي الله عنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة. Nah, hadis yang kedua datang dari Nu'aim al-Mujammir. Bahwasanya beliau pernah berkata, saya pernah sholat di belakangnya Abu Hurairah. Ini muridnya Abu Hurairah yang mengatakan, Nu'aim al-Mujammir, murid dari Abu Hurairah. Beliau pernah sholat di belakang gurunya. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Kemudian gurunya Abu Hurairah mengeraskan bacaan basmalah. Summa qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian Abu Hurairah setelah baca basmalah membaca surah Al-Fatihah. Hatta idza balagha waladdallin, sampai pada kalimat waladdallin, maka Abu Hurairah mengucapkan amin. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julusi Allahu akbar. Dan Abu Hurairah mengucapkan setiap kali ingin sujud dan berdiri atau bangkit dari sujudnya atau duduknya, Allahu Akbar. Artinya selalu bertakbir, intiqal. Summa yaqulu idza salam. Kemudian Abu Hurairah mengatakan ketika hendak salam, ketika setelah salam maksudnya, walladzi nafsi biyadihi. Jadi setelah salam Abu Hurairah balik ke murid-muridnya. Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, artinya demi Allah. Inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah. Sesungguhnya saya ini, kata Abu Hurairah, adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti kalau yang paling mirip, berarti secara tidak langsung salatnya Abu Hurairah sama persis dengan salatnya Rasulullah. Sedangkan riwayat yang kedua yang kita baca tadi, Abu Hurairah sebelum baca Al-Fatihah bagaimana? Mengeraskan basmalah. Sedangkan riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim dan Ahmad An-Nasai, bahwasanya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu mereka membaca basmalah tapi dalam keadaan sir. Bagaimana ini? Secara kasat mata, hadis yang pertama sama hadis yang kedua bertentangan atau tidak? Bertentangan. Karena satu bilang dijaharkan, satu bilang disirkan. Yang mana yang paling cocok? Ini yang kita mau bahas. Yang pada intinya, kenapa ulama berbeda pendapat tentang menjaharkan basmalah dalam sholat? Ya, berdasarkan hadis ini. Yang satu mengatakan bahwasanya hadisnya Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim itu telah disepakati. Siapa sih yang tidak tahu? Kalau dengarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pasti kita terima. Selaku orang awam ya, tidak tahu tentang hadis, ilmu hadis, maka kita terima. Tapi kalau selain daripada Bukhari dan Muslim, masih kita tinjau-tinjau lah. Sedangkan riwayatnya Nu'aim al-Mujammir diriwayatkan oleh Imam siapa? An-Nasai. Bukan dari Imam Bukhari dan Muslim. Imam An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah. Maka dalam masalah ini, ulama berbeda pendapat. Tentang hadisnya Anas bin Malik, ada yang mengatakan dhaif disebabkan karena tidak konsisten. Paham bahasaku kalau bilang konsisten, tidak terus menerus. Maksudnya tidak terus menerus. Coba yang perhatikan ya. Riwayatnya Bukhari dan Muslim mengatakan Rasulullah tidak mengeraskan bacaan basmalah. Sedangkan riwayatnya Imam Muslim mengatakan Rasulullah mengeraskan basmalah. Ini kan tidak konsisten. Satu mengatakan keras, satu mengatakan tidak.
Makanya dari itu, dari ilmu hadis, kalau kita bahas ilmu hadis, riwayatnya muttarib, goyangi. Nah, goyangi riwayatnya ini. Sehingga riwayatnya muttarib, maka ulama memahami hadis yang muttarib itu dikembalikan ke hadis yang dhaif. Makanya riwayatnya Imam Muslim dengan tambahan tidak membaca sama sekali itu hadisnya dhaif. Tapi dipahami oleh Imam Ibnu Hajar yang pengarang ini, Al-Asqalani rahimahullah, tidak, bahwasanya maksudnya tidak membaca sama sekali artinya kanu yusirun. Mereka mengecilkan saja. Karena mengamalkan dua dalil itu lebih dikedepankan daripada membuang satu atau mengamalkan satu dalil saja. Makanya ulama mengatakan al-jam'u muqaddamun ala tarjih. Mengedepankan dalil, menggabungkan antara satu dengan satu yang lain untuk diamalkan dua-duanya, itu jauh lebih bagus daripada mentarjih, membuang salah satunya dan mengamalkan satu saja. Maka dari sini, ya itu tadi keterangannya ulama. Lebih baik dipahami dengan makna kata keterangan zada muslimun itu kata layat kuruna ay yusirruna bismillah. Mereka mensirkan saja. Bukan berarti tidak menyebutkan bacaan basmalah. Karena terkadang orang yang mengambil pendapat tidak mengeraskan bacaan basmalah dalam sholat, tahu-taunya mereka dalam sholat tidak baca basmalah sama sekali. Pasti kalian pernah. Ketika kalian memimpin sholat sebagai imam, meskipun yang kelihatan itu memang kita tidak baca basmalah, tapi seringkali ketika sholat Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban barakan fi, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Mana bacaan basmalahnya? Padahal disirkan kan, bukan berarti tidak dibaca. Ini juga merupakan kesalahan. Makanya yang paling bagus itu ini, yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengamalkan dua-duanya. Mengamalkan dua-duanya. Berarti kalau seperti itu tidak muttarib, hadisnya tetap sahih. Nah, lantas bagaimana dengan hadisnya Nu'aim Al-Mujammir? Hadisnya Nu'aim Al-Mujammir kata para ulama terdapat illat, cacat. Kok gitu? Ulama mengatakan karena riwayatnya Nu'aim Al-Mujammir ini menyelisihi riwayatnya Abu Hurairah yang lain. Di mana riwayatnya Abu Hurairah ketika menyampaikan tata cara salatnya Nabi berkaitan tentang bacaan dan seluruhnya, itu tidak ada menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah satu kali saja mengeraskan bacaan basmalahnya. Kira-kira misalkan di antara kalian 5 orang yang mengatakan bahwasanya ustaz pergi ke Bajoe, sedangkan 1 orang tadi mengatakan tidak, ustaz pergi kemana? Ke Sinjai. Kira-kira yang mana yang paling dipercaya? 5 orang ini yang mengatakan ke Bajoe atau yang mengatakan 1 orang ke Sinjai? Yang mana dipercaya keterangannya? Yang 5 orang. Yang 5 orang. Karena pada dasarnya akal ini tidak mungkin 5 orang ini mau sepakat untuk kasih bohong-bohongi orang. Kalau ditanya nanti bilang sama ustaz sih, ustaz ke Bajoe. Tidak mungkin kan? Sehingga riwayatnya siapa? Nu'aim Al-Mujammir yang mengatakan bahwasanya Abu Hurairah itu mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat, dan ini merupakan sholat yang paling persis dengan Nabi, itu menyalahi riwayatnya Abu Hurairah yang mengatakan bahwasanya Nabi itu sama sekali tidak pernah membaca basmalah dengan suara keras. Makanya dalam ilmu hadis dikatakan bahwasanya riwayatnya itu syadz, menyalahi kaidah. Riwayat yang lemah bukan sebenarnya lemah, riwayat yang siqah menyalahi riwayat yang lebih siqah. Ini namanya syadz, sehingga tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Dari perbedaan ini ulama beda mengambil hukum. Makanya ada yang mengatakan boleh dijarkan basmalah dan ada yang mengatakan boleh disirkan. Kita lihat.
berbicara tentang perbedaan ulama mengenai tentang apakah bacaan basmalah, membaca basmalah dalam sholat itu dijaharkan atau disirkan, ada 3 pendapat ulama. Ada 3 pendapat. Jadi ulama berbeda pendapat tentang hukum menjaharkan basmalah atau mensirkan basmalah. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak disyariatkan untuk dikeraskan. Tidak disyariatkan untuk dikeraskan. Bal taqra'u qabla al-Fatihati sirran. Bahkan bacaan basmalah itu dibaca sebelum membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan sir. Wa hadha huwal marwiyu 'anil khulafa'ir rasyidin. Dan inilah riwayat yang dinukil oleh Khulafa'ur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, dan selainnya. Dan juga pendapat yang pertama ini disebutkan oleh Ibnu Munzir dan jamaah dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa huwa qaulu ashabur ra'i wa Ahmad. Dan ini pendapatnya ulama Kufah, sekaligus pendapatnya Imam Ahmad. Mereka berdalil, apa dalilnya mereka? Bahwasanya bacaan basmalah itu tidak disyariatkan untuk dijaharkan, tapi disirkan. Dalilnya apa? Yang itu tadi hadisnya Anas bin Malik yang mereka pakai. Bahwasanya riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah, Abu Bakar, serta Umar ketika mereka membuka salat mereka sama sekali mereka tidak menjaharkan basmalahnya, tapi mensirkan. Itu dalilnya mereka. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk dijaharkan bacaan basmalahnya. Kebalikannya nomor 1. Disunnahkan. Dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengan Imam Asy-Syafi'i. Apa dalilnya Imam Asy-Syafi'i? Beliau berdalilkan dengan hadisnya Nu'aim bin Al-Mujammar. Nu'aim bin Al-Mujammar. Yang mengatakan bahwasanya saya selaku murid pernah sholat di depan guruku Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah membaca atau mengeraskan bacaan basmalahnya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya annahu yukhayyaru bainahuma. Diberikan pilihan, bebas. Mau mengeraskan silahkan, mau mensirkan atau tidak mengeraskan bacaan basmalah, boleh-boleh saja. Up to you. Terserah kamu. Ini pendapatnya Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah dan Ibnu Hazm. Apa alasan mereka mengatakan terserah, bebas mau mengambil pendapat yang pertama atau yang kedua? Karena mereka ingin mengumpulkan dalil atau mengamalkan semua dalil. Di satu sisi yang lain dalil satu mengatakan tidak dikeraskan, silahkan amalkan. Di kesempatan yang lain kalau mau amalkan pendapat yang kedua, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan kiranya kita di sini bagaimana? Seperti ini ya, di pendapat yang ketiga, kadang-kala dikeraskan, kadang-kala juga tidak. Tapi sebelum itu, ada yang kita lewatkan. Hadisnya Nu'aim Al-Mujammir. Siapa sih ini Nu'aim Al-Mujammir? Siapa ini Nu'aim Al-Mujammir? Nah,
Nu'aim bin al-Mujammir, itu ada juga ulama yang mengatakan Nu'aim bin al-Mujmir. Bisa juga al-Mujammir, bisa juga al-Mujmir. Apa artinya al-Mujmir? Hah? Nu'aim al-Mujmir dikatakan al-Mujmir li'anna kulla wahidin minhuma kana yujammiru masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'aim ini, beliau adalah petugas pengharum masjid. Pengharum Masjid Nabawi. Di mana orang-orang terdahulu ketika ingin mengharumkan masjid, itu pakai yang warna hitam itu, yang dibakar, apa namanya? Kok kemiri? Yang panjang itu, yang dari Mekah. Gaharu apa? Apa namanya itu? Yang kurang bagus anunya. Iya. Hah? Apa namanya itu? Tidak ada itu? Astagfirullah. Gaharu ya, ya kepung kayak gaharu. Yang kan biasa kalian tuh kalau datang mi umroh tetangga tak biasanya kasih ke itu. Eta? Kalau kita di sini dipergunakan untuk dibakar ketika ada orang meninggal, baca-baca dan seterusnya. Sedangkan orang Arab itu mereka pakai kemenyang atau bahasa kita kemenyang atau gaharu itu mereka pakai untuk menghiasi bau-baunya masjid. Supaya sekitaran masjid itu menjadi harum. Menjadilah dikelilingi. Makanya kalau kalian pernah insya Allah kalau ada rezeki ke sana, pasti kalian lihat. Dan itu khususnya pada malam Jumat. Mungkin bertanya, Ki, kok mesti kenapa mesti malam Jumat, Ustaz? Mereka orang Arab ini membakar dupa ya bahasa Bugisnya, dupa ya, membakar dupa. Itu pun harus di malam Jumat. Yang kemudian orang Indonesia mengatakan orang Arab syirik juga. Padahal di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi apa? Membakar dupa, terumpu. Padahal mereka niatnya itu dalam rangka mengharumkan masjid. Bukan kayak kita mau baca-baca, penganruan untuk penganruan ya untuk dinamoku Masya Allah untuk dinamona. Pertanyaannya kenapa mesti malam Jumat? Karena pada malam Jumat itu yaumul ijazah, yaumul utlah, hari liburnya kaum muslimin. Sehingga keesokan harinya banyak kaum muslimin untuk berkumpul untuk menunaikan sholat Jumat. Makanya dikasih harum memi. Kemudian orang Indonesia memahami perbuatannya orang Arab ini alihkan nih ke mistis. Sehingga malam apa ini? Jumat. Jumatnya apa? Kebetulan di situ Jumat Kliwon nih. Akhirnya dicocok-cocokkan memi. Jadi kalau malam Jumat Kliwon harus mabakar dupa-dupa. Padahal itu ante-antenya untuk mengharumkan ruangan. Dan orang Arab juga gunakan dupa ini untuk mengusir lalat di toko-toko. Jadi kalau kalian pergi ke Mesir, kemana dan seterusnya, maka kalian akan melihat toko-toko itu kalau misalkan banyak lalatnya, mereka bakar dupa. Bukan berarti di situ ada anunya. Jima-jima pelaris dagangan. Enggak. Ya seuzon terus. Pokoknya datang keluar ke negerinya orang seuzon terus. Oh ya, mau baca-baca jangan ku beli di situ. Enggak. Tapi mereka dalam rangka mengusir hewan-hewan yang mengganggu jualan mereka. Sahabat Nu'aim al-Mujammir ini mereka beliau ditugaskan seperti itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya sekarang, kan tadi ulama berbeda pendapat tentang dijaharkan bacaan basmalah dalam sholat atau tidak. Ada berapa pendapat tadi? Ada 3. Yang pertama disyariatkan untuk disirkan. Kemudian yang kedua tidak disyariatkan untuk apa? Yang pertama disirkan bacaan basmalah. Kemudian yang kedua disyariatkan untuk dikeraskan suara. Kemudian yang ketiga disuruh memilih. Boleh terserah. Pertanyaannya, manakah di antara ketiga pendapat ini yang paling dekat? Atau yang paling mengikuti Al-Quran dan hadis? Ulama mengatakan Allah Ta'ala alam pendapat yang paling
condong dalam kebenaran, yaitu pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya bacaan basmalah itu tidak dikeraskan, tapi disirkan. Ini pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena hadisnya Anas bin Malik itu menunjukkan bahwasanya hadis itu adalah hadis yang sahih, jelas. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berbeda halnya pendapat yang kedua, yang mengatakan disyariatkan untuk dijaharkan bacaan basmalah dengan berdalilkan hadisnya Nu'aim al-Mujammir. Kita katakan, hadisnya Nu'aim bin al-Mujammir, bahwasanya hadis ini menyelisihi hadis-hadis yang lain. Ada ilat, ada cacat padanya. Kenapa? Karena dia menyelisihi riwayatnya Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak pernah sama sekali mengeraskan bacaan basmalahnya di setiap sholatnya. Itu Nabi. Sedangkan Abu Hurairah mempraktekkan sholatnya Nabi kepada muridnya itu membaca basmalah. Yang kemudian kata Abu Hurairah, sholatku ini persis sama sholatnya Nabi. Kemudian ulama menjawab, kalaupun hadisnya Nu'aim al-Mujammir ini sahih dan tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat Abu Hurairah yang lain, maka kita katakan, kalaupun Abu Hurairah mengeraskan bacaan basmalahnya ketika waktu itu dalam rangka apa? Mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya inilah yang dibaca sama Rasulullah ketika sholat. Ini sama halnya seperti Abdullah bin Abbas, kalau saya tidak salah, di mana beliau radhiyallahu anhu ketika ingin mengajarkan sifat sholat Nabi kepada murid-muridnya, sampai-sampai pembacaan ta'awuznya itu dikeraskan. Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dikeraskan sama Abdullah bin Abbas sampai terakhir. Termasuk bacaan rukunya, i'tidalnya, sujudnya, beliau keraskan semua. Dalam rangka apa? Li ta'limin nas, untuk mengajarkan manusia. Kalau tidak apa-apa seperti itu, dalam bentuk sekali-kali, dalam rangka untuk mengajarkan manusia bacaan salat yang sunnah. Adapun kalau masyarakat sudah tahu bahwasanya ini yang dibaca, maka kita pahamkan kepada masyarakat bahwasanya yang paling mendekati kepada sunnahnya Nabi yaitu tidak mengeraskan bacaan basmalah. Seperti itu. Khalas, Allahu a'lam bis-shawab. Jadi apa kesimpulannya? Ya. Kesimpulannya, kurang tepat orang yang ketika di dalam sholatnya tidak membaca basmalah sama sekali. Itu yang salah. Ya. Kemudian ulama mengatakan, karena ini ruang ijtihad, maka kita selaku pendengar tidak boleh mengingkari pendapat yang lain yang kita tidak anggap itu benar. Misalkan kita mengambil pendapat yang pertama, bukan berarti ketika kita mendengarkan pendapat orang yang mengambil pendapat yang kedua itu kamu salah. Enggak. Sebab mereka ada dalilnya. Mereka ada panutannya juga. Maka dalam masalah ini ulama mengatakan la inkara fi mas'alatin ijtihadiyah. Tidak boleh mengingkari dalam masalah ijtihadiyah. Artinya tidak boleh memaksa. Orang yang tidak baca basmalah mengeraskan batal sholatnya, tidak sah. Atau sebaliknya, orang yang mengeraskan bacaan basmalahnya tidak sah sholatnya. Dari mana? Sama-sama ada panutannya, sama-sama ada pendapatnya ulama. Karena ini ijtihadiyah, maka kembali kepada pendapat yang paling kuat dengan mengetahui dalil Al-Quran dan hadisnya Nabi SAW. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Nah, ini juga tentang apa masalah kalian. Ketika saf pertama belum sempurna, belum terisi semua, karena tidak mau ketinggalan masbuk, buru-buru mau datang ke akhirnya tidak mau datang ke sana, karena jauh sekali. Akhirnya langsung ke tengah, ambil saf kedua. Dan kalau seperti itu sholat, maka sholat tidak sah. Sepakat ulama, batal. Kalau masih ada 01, yang kemudian kita sengaja tidak kosong supaya kita mau kejar tidak masbuk Pak Imam. Tidak masbuk kita selaku makmum untuk ikut sama Pak Imam. Maka orang yang berada di saf kedua itu tidak mau mengisi yang kosong itu, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Banyak sekali yang santri saya lihat. Karena tidak saking tidak mau masbuknya langsung. Masya Allah. Saya pernah tegur Alpan. Ulangi sholat apa? Langsung ya. Masalahnya kenapa kalau masbuk? Ya meskipun tidak masbuk jauh lebih baik daripada masbuk. Tapi daripada mengejar tidak masbuk, tidak sempurna, batal tommi, apa yang kita dapat? Tidak ada. Jadi pelan-pelan saja. Dan juga kita banyak menyelisihi sunnahnya Nabi. Perintahnya Nabi kalau kita datang ke masjid itu perintahnya apa? Jalan, bukan lari. Jalan, bukan lari. Justru ulama tegas, makruh hukumnya lari ketika hendak mendatangi masjid. Kenapa? Karena ada keutamaan yang ingin dicapai. Apa keutamaannya? Dihapuskan dosanya dan diangkat derajatnya. Ini untuk kebaikan tadi. Nah kalau mau masuk baru walam yakullahu pemana lo tama. Banyak cara mendapat ilmu yang berkena. Astagfirullah. Santri-santrian joli-joli kelihatan memang penampakannya itu seperti itu. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.